Jadi ada namanya post study work visa. Oke. Jadi kita diizinkan untuk cari kerja di sini. Nah, itu juga yang ingin saya garis bawahi. Banyak pertanyaan di channel YouTube saya nanya gini, pengen kerja di Inggris gimana sih caranya? Nah, mungkin salah satunya adalah seperti yang dilakukan oleh Rifki gitu ya. Karena setelah kuliah di sini, dia berkesempatan bisa kerja di sini. Iya. Dan itu merupakan banyak impian anak muda di Indonesia pengen kerja di Inggris, ya nggak? Betul. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Milani. Seperti di video-video sebelumnya, saya udah ngajak ngobrol dengan para student Indonesia yang kuliah di Inggris. Ada yang dengan beasiswa, ada juga dengan yayasan ayah ibu atau apa ya istilahnya, nanti kita tanya langsung sama narasumbernya. Narasumber kali ini bersama dengan Rifki. Rifki, apa tuh namanya? Rifki Ramadhani. Rifki Ramadhani. Wait a minute. Apanya Nia Ramadhani? Nggak ada relasi sih. Gak ada hubungannya. Bang namanya pasaran. Pasti lahirnya Ramadan. Iya. Gitu kan? Iya. Bukan Sawal. Kalau Sawal, Sawaludin. Iya sih. Rifki ini kuliah di sini berapa? S2. S2 ya. Ngambil jurusan apa, Dek? Aku ambil Masters in Public Policy Oh, oke. Di uni mana? di University of Bristol. Oke. Sebelumnya udah pernah kerja di Indonesia atau fresh graduate S1 langsung nyambung ke sini? Aku sebelumnya pernah kerja di Indonesia. Oke. Kerja di Indonesia berapa lama nih? Sekitar 1,5 tahun Oke. di bidang e-commerce. E-commerce. Emang e-commerce di Indonesia itu sekarang lagi happening banget ya? Iya, lagi. Karena jualan apa-apa sekarang Semua serba digital. Serba digital. Aplikasi, website, serba internet semua. Oke. Nah, kalau boleh tahu kuliah di sini dapat beasiswa atau biaya sendiri? Biaya sendiri kebetulan. Oke. Nah, ini buat pemirsa channel YouTube Rosi Milani pengen tahu dong kalau kuliah di sini dengan biaya sendiri itu berapa sih tuition fee-nya? Setiap universitas Oke. ini berbeda-beda. Untuk di University of Bristol sendiri, Masters di Public Policy itu sekitar, aku lupa, antara 19.000 sampai 22 atau 23.000 per tahun. Tapi itu udah semuanya. Sudah berinteraksi di kampus atau masih online? Campur-campur. Awal-awal itu seminggu kita kelas di kampus, onsite. Lalu selang-seling minggu depannya online. Oh, oke. Online, offline. Tapi kebetulan kemarin karena ada 2 kali lockdown, jadi itu sempat ada sebulan 2 bulan tuh full online. Oh, oke. Diperkirakan finish tadi di sini bulan Oktober Oktober 20 tahun ini, 2021. 2021. Apa planningnya nih kalau udah kelar nih? Kan kalau nggak salah ya, visanya itu kalau international student itu ada 2 tahun kerja, boleh kerja di sini katanya ya? Iya. Bisa dijelaskan nggak? Sebenarnya ada kebijakan baru karena Inggris ini baru aja Brexit. Jadi untuk international students, jadi ada namanya post study work visa selama untuk kurang lebih 2 tahun. Mungkin untuk yang PhD 3 tahun. Jadi kita diizinkan untuk cari kerja di sini, dan nanti kalau misalnya dapat sponsor, dapat pekerjaan yang tetap gitu, bisa diperpanjang lagi untuk izin tinggal dan segala macam. Oke. Nah, itu juga yang ingin saya garis bawahi. Banyak pertanyaan di channel YouTube saya nanya gini, pengen kerja di Inggris gimana sih caranya? Nah, mungkin salah satunya adalah seperti yang dilakukan oleh Rifki gitu ya. Karena setelah kuliah di sini, dia berkesempatan bisa kerja di sini 2 tahun ya. Iya. Nanti kalau dapat sponsor, syukur-syukur sebelum 2 tahun dapat sponsor, udahlah kerja di sini permanen, ya nggak sih? Iya. Dan itu merupakan banyak impian anak muda di Indonesia pengen kerja di Inggris, ya nggak? Betul. Memang awalnya aku memang ingin pindah haluan lah ya. Dulu aku kerja tuh di bidang human resource dan sedikit branding. Dan dulu sebenarnya itu agak-agak nggak nyambung sebenarnya. Dulu aku tuh kuliah ekonomi dan bisnis sebenarnya. Dan ekonomi dan bisnis tuh memang bisa lanjut ke macam-macam sih. Dan salah satu minat aku tuh di public policy. Oke. Dan menemu yang cocok di sini, dan kebetulan juga pengenlah sekalian kerja dan hidup di sini. Jadi ini mungkin salah satu jalannya gitu. Tapi keinginan untuk tinggal di Inggris atau kerja di Inggris terpikir setelah kuliah kah, atau dari dulu udah impian atau gimana nih? Sebenarnya baru-baru ini sih. Baru kepikir? Baru kepikiran ya beberapa bulan sebelum apply S2 lah. Soalnya dulu kiranya pengen belajar tujuan awalnya pengen belajar dulu. Tapi lama-lama Pikir-pikir belajar aja, kok nggak kerja di sini sekalian aja ya? Iya, terus tiba-tiba, oh iya ini Brexit, terus ada kebijakan baru. Oh ya udahlah, rezeki mungkin lah kali ya. Iya gitu. Terus
Terus respon keluarga gimana begitu Rifki bilang, kayaknya aku mau kuliah di Inggris deh, atau mungkin nanti suatu saat bakal kerja di Inggris dan tinggal di Inggris? Keluarga gimana? Alhamdulillah keluarga support sih. Iya. Berapa bersaudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Ibu bapak support semua keluarga ya? Support, dan mereka juga pesan, ya udah kalau misalnya kamu bisa kerja di sini, adik-adik kamu coba dimotivasi supaya bisa ngikutin. Nah, buat pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, di video sebelumnya saya pernah ngobrol dengan Aryo di Bristol juga. Pernah kenal ketemu. Ya? Aryo, Muhammad. ada 2 nih. Aryo yang di Iqbal. London. Ya, Iqbal. Ya. Jadi Aryo juga sama, dia lulus kuliah di Indonesia S1, kerja dulu, kemudian S2 di sini, terus dia dapat kesempatan kerja di sini, ya sudah tinggal di sini, dan akhirnya adiknya si Icang atau Ihsan juga pindah ke sini, studi juga, international student juga, ya yayasan ayah ibu atau biaya sendiri gitu kan. Akhirnya ya berencana untuk kerja di sini. Linknya nanti di pojok kanan atas ya. Jadi ada obrolan saya bersama Aryo juga bersama Icang atau Ihsan. Nah, nanti bakal kasusnya seperti ceritanya bakal seperti Rifki nih. Nanti kalau udah sukses kerja di sini, mungkin mengajak adiknya juga untuk kerja, untuk kuliah dulu di sini baru kerja gitu ya. Iya. Jadi kesempatan kerja buat anak muda Indonesia di Inggris tuh sebetulnya ada chance itu ya kalau tahu. Tergantung juga sih, soalnya kemarin juga kebetulan di universitas aku ada career service center, ya semacam program untuk membantu lulusannya untuk mencari pekerjaan, dan dari mereka tuh lumayan suportif dan intens banget untuk ngasih informasinya. Dan banyak acara kayak workshop, kayak bikin CV atau siasat-siasat cari kerja, itu lumayan membantu banget. Dan dari aku juga udah sempat ikut workshop yang dari sisi employer-nya juga pada datang, ada beberapa yang datang, dan mereka lumayan antusias menyambut kebijakan pemerintah untuk visa post study work visa ini. Bisa kasih saran nggak, apa sih yang harus dipersiapkan untuk anak student internasional yang mau kuliah di sini dengan biaya sendiri? Persiapannya apa saja yang dilakukan oleh Rifki, waktunya berapa lama untuk riset dan sebagainya? Sebenarnya untuk persiapan, kalau bisa sih mungkin dari tahun sebelumnya. Kalau aku agak cepat, mungkin sekitar kurang dari 6 bulan sebelum kuliah. Tapi kalau misalnya bisa persiapkan dari setahun atau 2 tahun sebelumnya, itu kayak salah satu untungnya lah. Jadi bisa membandingkan opsi-opsi yang ada. Terus jadi ada 2 nih biasanya kalau S2 di sini, yang dari S1 langsung ke S2, sama yang udah ada pengalaman kerja. Kalau pengalaman kerja, kalau bisa itu paling nggak 2 tahun supaya bisa chance untuk diterimanya itu lebih besar. baik, lebih besar. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau dari S1 di Indonesia langsung S2 ke sini, itu nilainya harus bagus. Nilainya harus bagus. Nah, tapi kalau ada yang chance-nya lebih besar lagi, S1 di Indonesia kerja dulu itu baru. Ya. Okay. Sebenarnya kalau saya S1 nilainya mungkin biasa-biasa aja, tapi udah punya pengalaman kerja nih, itu bisa jadi poin plus untuk diterima juga. Oh, oke. That's why siapa namanya, Aryo juga kerja dulu, Icang juga kerja dulu, baru nyambung S2-nya di sini. Menarik sekali obrolan kita sama Rifki, tapi ini kita dalam kesempatan ngumpul, kita lagi rapat. Kita mau ada acara nih ya. Nah, adapun acaranya namanya Bristol Indonesian Society Gathering. Untuk mempromosikan Indonesia di Bristol, kita selalu setiap tahun bikin. Temanya adalah Pasar Indonesia. Bristol Indonesian Society bikin acara. Target marketnya itu selalu orang lokal. Masih ingat di tahun pertama Anda semua menarik tortor kan? Iya. Tapi tetap ada poco-poco sih. Ada ngibing. Ya, ada short films juga. Oh, jadi kita film bisa pendek. nonton Ada film dari pendek Indonesia? ya, dari Indonesia. Oke. Short film. Nah, siapa lagi nih tamu yang akan datang? Mudah-mudahan Pak Duta Besar, Pak Desra Percaya datang ya. Sebelumnya. Yes, jadi selanjutnya ada CJ Rosi Meilani nih. Dia akan berbagi informasi tentang acara tahunan Bristol Indonesian Society Gathering. Selain sebagai ajang silaturahmi antar warga Indonesia, acara ini juga digelar agar warga negara lain lebih mengenal Indonesia. Come to our event. Let's go. This Indonesian
Menarik sekali obrolan kita sama Rifki, tapi ini kita dalam kesempatan ngumpul, kita lagi rapat untuk persiapan Bristol Indonesian Society Gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus ya. Jadi ini di sela-sela rapat kita ngobrol-ngobrol dulu dan obrolan kita nggak cukup waktu karena kita mau rapat. Jadi obrolannya sekian dulu ya Dek ya. Terima kasih atas sharingnya. Semoga kuliahnya cepat kelar dan segera mendapat pekerjaan di sini. Amin, terima kasih. Terima kasih ya. Pantengin terus channel YouTube Rosi Mileni karena kita mau ngobrol lagi dengan para student Indonesia yang kuliah di sini. Bye. Assalamualaikum. Tiada ada yang kuasa